Di PA kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang topik perceraian antara idealitas dan realita. Dan ketika saya bicara tentang perceraian di sini, eh, tidak secara khusus menunjuk pada perceraian pernikahan, tetapi ini menunjuk pada gambaran yang sudah ada di dalam deskripsi ya. Ada politik denominasi, perselisihan doktrinal, lalu preferensi atau kecenderungan memilih gaya ibadah tertentu, itu sudah bukan rahasia lagi. Kekristenan tidak bisa bersatu. Jadi sangat wajar kalau kemudian di surat Korintus yang setidaknya ada 4 surat itu, yang kita terima di tangan kita hanya 2. Ya. Itu sangat wajar. Dan kenapa demikian? Karena surat Paulus misalnya kepada jemaat Korintus yang pertama, itu berfokus pada pembahasan tentang situasi percabulan yang ada di dalam jemaat. Nah, jadi di dalam jemaat Korintus, mereka terpengaruh dengan lifestyle-nya orang Korintus. Ada pepatah di masa lalu adalah bercintalah seperti orang Korintus. Itu menunjukkan pada apa? Gaya hidup kebebasan seksual, ya, seks liberal gitu ya. Mereka itu gayanya orang Korintus, dan itu nampaknya mempengaruhi pola hidup orang Kristen. Dan Rasul Paulus di suratnya yang pertama nampaknya bicara ke fokus pada aspek itu. Dan itu terungkap di dalam surat Korintus ya, terutama di pasalnya yang kelima ayat yang ke-9 ini. Jadi supaya enggak kaget loh, Bu Andri kok ngomong Korintus itu harusnya ada 4, kita kok sekarang kok cuma punya 2, apakah berarti Alkitab kita bermasalah? Ini adalah perubahan struktur Alkitab. Jadi inilah yang disebut kanon ya. Jadi kanonisasi Perjanjian Baru itu berlangsung melalui proses yang panjang sampai akhirnya diputuskan dalam Konsili Kartage 419. Dan Alkitab yang kita miliki sekarang itu berasal dari Konsili Kartage. Tapi proses menghimpunnya tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu melalui proses yang cukup panjang. Jadi di sekitar tahun 100-an itu tulisan-tulisan Perjanjian Baru belum terkoneksi, artinya masih dalam gulungan-gulungan. Tapi pada saat itu Injil dan surat-surat Paulus itu sudah ada. Nah, di kanon Muratori di Gereja Roma itu Korintusnya tinggal 2. Tinggal 1 dan 2 Korintus. Tapi ada Wahyu Petrus dan ada kebijaksanaan Salomo. Nggak ada Ibrani. Karena ini gulungan ya. Ini kan kayak kelengkapan koleksinya gitu. Lalu di tahun 250 Perjanjian Baru yang dipakai Origenes itu surat Petrusnya cuma 1 di daftar itunya, lalu Ibrani tidak ada kebijaksanaan Salomo. Dan pada saat itu surat-surat seperti Yakobus, 2 Petrus, 2-3 Yohanes, surat Gembala Hemas, surat Barnabas, pengajaran 12 Rasul, dan Injil Ibrani, itu berbeda dengan surat Ibrani, itu diperdebatkan. Yang menarik, selalu ada Gembala Hermas tuh ya. Jadi Gembala Hermas itu adalah semacam ya surat kesaksian dari seorang yang bernama Hermas yang berjumpa dengan seorang malaikat ketika ia
sedang menggembalakan, dan kemudian ia dituntun oleh Roh Kudus dalam banyak karya. Dan di kanonisasi yang terakhir, Gembala Hermas dikeluarkan dari kanon. Surat Barnabas dikeluarkan. Injil Ibrani, Wahyu Petrus, Kisah Petrus, dan Didache juga dikeluarkan dari kanon. Tapi yang menarik adalah di setiap proses ini Korintusnya cuma 2. Ya. Sebelumnya misalnya di tahun 300 Wahyu itu masih diragukan, masih dianggap sebagai kitab apokaliptik yang apa ya, kepenulisannya itu diragukan. Nah, jadi sangat wajar kalau ada kemudian penemuan yang menunjukkan bahwa surat Korintus itu sebetulnya bukan hanya 2, tapi minimal 4, dan sebagian ahli yang lain berdasarkan analisis surat-surat dalam Korintus, keterkaitan dengan tema, lalu informasi dari tradisi ekstrakanonik, itu setidaknya Paulus menulis 7-8 kali surat kepada jemaat Korintus. Tapi itu memang harus kita akui, yang sampai pada kita, yang masih terarsipkan, yang disimpan oleh gereja hanya 2. Ya. Kenapa demikian? Ya karena memang gereja pada zaman itu bukan gereja yang punya bagian penyimpanan. Gereja tidak serapi tradisi Yahudi. Karena orang Yahudi selalu punya kaum Lewi dan para anak-anak Taurat yang bertugas untuk menyalin. Dan pada saat itu gereja kan masih dalam situasi berkembang, yang mereka pikirkan adalah mengabarkan Injil, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa bertahan. Tidak ada bagian yang mengarsipkan itu secara tertib. Dan kalaupun ada surat misalnya Paulus kepada jemaat Korintus, itu tidak disalin sejak awal, sehingga ketika surat itu di Korintus hilang, tidak ada salinannya. Jadi proses penyalinan Alkitab di era itu, karena kekristenan masih sangat berjuang, jadi kita kehilangan warisan-warisan tradisi firman Tuhan yang seharusnya akan sangat memperkaya jika itu dimiliki. Dan surat 1 Korintus adalah surat yang kedua. Ya. Kalau setelah sebelumnya Paulus tadi ya menyebut bahwa di suratnya yang terdahulu aku mengingatkan kamu tentang jauhilah orang-orang yang bercabul. Berarti apa? Ya, sebelum ini sudah ada surat. Sementara 2 Korintus itu sesungguhnya adalah surat yang keempat. Karena surat yang ketiga itu juga tidak ada lagi dokumennya. Dan kemudian dokumen itu ditemukan secara tidak lengkap. Jadi, dan kemudian penemuan yang tidak lengkap itu terutama di 2 Korintus pasal 10 sampai pasal 13 itu dimasukkan saja ke dalam kelompok surat yang keempat itu, yang kemudian kita disebut sebagai surat Korintus yang kedua. Jadi penyebutan 1 Korintus, 2 Korintus itu bukan menunjuk pada urutannya, tetapi menunjuk pada ya volume yang ada pada kita. Nah, Korintus sendiri sesungguhnya merupakan kota yang sangat penting ya. Zaman dulu Yunani itu dibagi menjadi 2 provinsi, Makedonia dan Akaya. Nah, Makedonia itu ibu kotanya di Tesalonika, Akaya itu ibu kotanya di Korintus. Dan kalau kita lihat peta ini ya di Yunani itu, ini sebetulnya wilayah Asia ini. Bagian ini adalah bagian yang sangat strategis, ya, dekat dengan Athena yang merupakan pusat
peradaban Yunani, pusat filsafat, pusat pengetahuan, dan Korintus itu terkenal sebagai kota penghasil perunggu yang sangat mahal pada zaman itu, punya kehidupan mewah, perputaran ekonominya tinggi, dan seringkali lifestyle-nya orang Korintus itu menjadi model bagi gaya hidupnya orang-orang pada zaman itu. Jadi budaya yang berkembang, kebiasaan, termasuk agama yang dipeluk di Korintus, itu menjadi begitu influential, begitu berpengaruh bagi manusia pada zaman itu. Dan Paulus itu seorang ahli strategi. Kalau kita melihat karya penginjilannya Paulus, itu semuanya menyasar kota besar. Jadi agak berbeda dengan Tuhan Yesus ya, yang justru menyisir dari wilayah Galilea, dari pinggiran gitu. Paulus melakukan penetrasi ke kota-kota inti, dan semua surat yang ada di dalam Alkitab itu semua kota besar itu. Roma, Korintus, Filipi, Kolose, ya, Tesalonika, ya, Galatia, Efesus, itu semua kota besar. Dan kenapa Paulus memilih kota besar? Karena dari sanalah pengaruh akan cepat disebarkan. Dan uniknya, meskipun Korintus itu sebagai kota yang besar, gereja cepat berkembang, tapi juga masalah gereja menjadi sangat rumit. Setelah Paulus merintis selama 18 bulan, jemaat Kristen yang begitu beragam secara etnik dan sosial, sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah, itu kemudian terpecah belah. Dan di masa itu, orang-orang Kristen itu rata-rata adalah kaum menengah ke bawah. Rata-rata. Jadi orang-orang yang secara ekonomi kurang baik, walaupun ada orang kaya ya, seperti Gaius, yang rumahnya bisa menampung seluruh jemaat. Ya, di Korintus, bayangin tuh, seluruh jemaat bisa ditampung jemaat segede Korintus, berarti betapa kayanya Gaius itu. Atau apa, Erastus, sang bendahara kota, maafkan kalau ada typo, bendahara kota itu sangat kaya. Dan tradisi yang ada di Korintus adalah ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan itu nampak dalam perjamuan agape mereka. Jadi perjamuan kasihnya. Orang-orang yang kaya berkumpul dengan yang kaya, mereka membawa makanan yang berlimpah-limpah, terus terjadi gap, yang miskin ya datang ke gereja ya, cuma nonton mereka yang kaya perjamuan, lalu bahkan setelah mereka melakukan perjamuan agape yang berpesta pora, bahkan ada yang mengalami perjamuan kudus, dan kemudian perjamuan kudus itu mereka dalam kondisi mabuk. Dan bukan hanya itu, problem utama di bagian PA ini saya akan berfokus pada soal kesatuan gereja. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 11, dan juga ini ya soal perjamuan agape itu pasal 11, 18, 19, Paulus memberi perhatian kepada perpecahan gereja. Dan pada saat itu memang ada kelompok-kelompok yang pro Paulus, pro Apolos, pro Kefas, dan ada kelompok lain yang menyebut sebagai jemaat Kristus. Walaupun Paulus itu ada penggemarnya sendiri, tapi Paulus tidak meminta orang-orang lain untuk menjadi seperti dia sebetulnya. Yang mereka alami adalah kelompok-kelompok yang berbeda itu menurut Paulus lahir karena iri hati dan sikap duniawi. Dan ini sesungguhnya merupakan proyeksi dari kehidupan
orang Korintus. Karena di Korintus itu mereka terbiasa melihat cara hidup bagaimana orang berpengaruh, filsafat siapa yang diikuti, kaum sosialita menentukan, orang-orang yang punya uang, punya pendidikan, lalu orang-orang yang punya jaringan, mereka yang punya akses kepada kekuasaan, itu punya selera yang berbeda-beda. Ada kelompok awal yang ikut dirintis oleh Paulus menjadi pro Paulus. Lalu kemudian setelah Paulus pergi melakukan pekabaran Injil di tempat lain, ada seorang pengkhotbah muda yang sangat cakap dan tampan, Apolos, yang gayanya mungkin jauh lebih menarik daripada Paulus. Paulus itu kan di gambaran banyak ikon gereja orangnya tidak menarik kan, pendek, botak gitu. Kalau khotbah lama, khotbahnya berat, itu Paulus. Dia memang seorang yang sangat menekankan ajaran sampai suatu saat pernah Paulus itu berkhotbah semalam suntuk sampai Eutikus itu jatuh ya dan sempat mati dan dibangkitkan kembali. Eh, itu dan setelah itu Paulus masih khotbah lagi. Itu Paulus. Sementara Apolos adalah seorang yang mampu eh, berorasi dengan baik, dan biasanya banyak orang itu kan tertarik dengan pendeta karena khotbahnya ya. Orang-orang seperti Billy Graham atau bahkan kalau di Indonesia dulu ada Yusuf Rodni atau bahkan yang sekarang misalnya Pak Erastus Sabdono atau Philip Mantova gitu-gitu. Itu disukai orang karena apa? Ya karena khotbahnya. Secara termasuk pendeta Eka Dharma Putra gitu. Itu begitu legend karena apa? Khotbahnya. Ya, orang tidak mengenal kehidupan mereka secara personal, tapi orang begitu mengagumi. Karena apa? Banyak orang yang diinspirasi dengan orasinya. Dan kira-kira begitulah. Ini kelompok orang Kristen yang suka khotbah lah, kelompok Apolos. Kalau kelompoknya Paulus itu kelompok orang Kristen yang suka doktrin dan suka sejarah. Ya, tahulah dulu siapa yang ngerintis gereja ini dan seterusnya. Lalu ada kelompok pro Kefas, pro Petrus. Ini adalah orang-orang Kristen yang orientasinya Yahudi ya. Karena tata cara Yahudi. Ada banyak orang Kristen Yahudi yang gelisah dengan kehilangan identitas Yahudinya kekristenan. Sebab bagi mereka Yesus itu Yahudi. Para rasul itu Yahudi. Bahkan Paulus pun Yahudi. Oleh karena itu untuk mengikut Kristus orang juga harus menghargai tradisi Yahudi. Yang menekankan apa? Yang menekankan bukan hanya pada anugerah, bukan hanya pada motivasi atau inspirasi, tetapi juga pada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Ya, ritual. Dan ada yang mengklaim diri sebagai kelompok Kristus, tidak mengikuti siapapun, tapi mengikuti Kristus. Tapi kelompok ini sesungguhnya juga kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok Kristus, supaya apa? Mereka dianggap menjadi yang lebih tinggi. Dan itu nggak terjembatani di Korintus. Sampai kalau dilihat dalam sejarah, Paulus tuh paling banyak nulis surat kepada Korintus. Kalau sampai dalam penelitian para ahli itu sampai 8 atau minimal 4 yang diakui seluruh teolog gitu ya. Berarti ada problem yang serius. Dan bahkan pada akhirnya ketika Paulus menulis nanti dalam PA tentang 2 Korintus, Bapak Ibu akan lihat bahwa Paulus pun tuh pada akhirnya dia yang merintis, dia ditolak juga di Korintus. Kerasulannya diragukan. Dan dalam situasi yang demikian, Paulus tuh menawarkan
gagasan. Dia menawarkan gagasan gereja sebagai bait Allah. Dan ini bisa dikatakan sebagai eklesiologi atau paham mengenai gereja yang sama sekali baru. Kalau sebelumnya gereja itu menghayati diri sebagai ya Israel yang baru, umat pilihan Allah yang baru. Itu eklesiologi paling klasik. Jadi eklesiologi itu adalah bagaimana gereja memahami dirinya. Paulus ini sangat kreatif ketika dia melihat perpecahan itu, kemudian dia merumuskan gereja itu apa toh? Gereja itu dia sebut sebagai bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Nah, jadi ini teks yang paling sering salah dikutip oleh orang Kristen ya. Karena apa? Orang Kristen selalu mengutip teks ini dengan me, apa, menunjuk bahwa tubuh itu adalah tubuh fisik kita. Oh, karena tubuh kita bait Allah, ya maka mesti dijaga, makan yang sehat, pola hidup yang sehat, yaitu tafsiran yang baik. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Paulus. Jadi yang dimaksudkan Paulus dengan tubuh itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuhmu, komunitas gereja itu adalah bait Allah. Jadi kalau orang itu bergibah di tengah gereja, lalu saling menjatuhkan, saling membentuk kelompok seperti yang terjadi di Korintus, itu adalah sebuah penodaan terhadap tubuh. Dan teologi tubuh di Korintus itu menunjuk kepada komunitas, bukan tubuh fisik manusia atau tubuh fisik yang pribadi, bukan. Roh Allah itu tinggal di antara komunitas itu. Itu yang dimaksudkan Paulus, bahwa dalam perkembangannya itu ditafsir sebagai tubuh fisik, lalu roh Allah tinggal dalam pribadi, dalam hati, ya sah-sah saja, tapi itu adalah tafsiran yang sifatnya pengembangan yang sama sekali tidak dimaksudkan Paulus begitu. Saya ingat waktu di Jogja itu, rumah sakit Bethesda, itu rumah sakit kerjasama milik GKI dan GKJ ya, menuliskan ya kutipan 1 Korintus 3, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah, itu sempat ada seorang pendeta dosen di UKDW yang berdiskusi dengan pihak rumah sakit. Ini kalau dimaksudkan tubuh itu tubuh fisik, itu tidak sesuai dengan maksudnya firman Tuhan yang mula-mula. Lalu semboyan itu kalau tidak salah kemudian diganti, ya dicari teks yang lain. Gitu. Tapi Paulus menarik, ini eklesiologi, gereja sebagai tubuh. Dan perpecahan adalah tindakan merusak bait Allah. Selain itu gereja adalah tubuh Kristus, bukan gereja sebagai bait Allah. Yang pertama tadi gereja itu bait Allah, yang kedua gereja tubuh Kristus, yang seluruh anggotanya itu berharga, penting, dan saling terhubung. Dan inilah dua eklesiologi yang baru ya di sekitaran abad pertama ya di tahun 53-an. Kita ini bait Allah. Karena pada zaman itu orang masih berpikir bait Allah itu ada di Yerusalem. Tapi kemudian muncul pengharapan baru, penghayatan baru bahwa kita ini adalah bait Allah. Kalau di bait Allah kan orang nggak bisa sembarangan ya. Maka di gereja orang juga nggak bisa sembarangan. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi Kristus sudah terangkat ke surga dan kita adalah penubuhan Kristus. Oleh karena itu kita adalah Kristus kecil. Kita adalah
bagian dari Kristus. Dan itu eklesiologi yang keren banget. Nah, memang sekarang berkembang banyak eklesiologi ya, banyak paham gereja tentang dirinya. Ada yang berfokus gereja adalah keluarga, lalu akhir-akhir ini GKI latah ikut-ikutan tradisi Amerika, gereja adalah komunitas persahabatan. Itu eklesiologi sebetulnya. Gereja adalah kumpulan orang yang sukses, itu eklesiologi. Gereja adalah kumpulan orang yang sakit disembuhkan. Gereja adalah army of God. Itu semua eklesiologi. Nah, Paulus itu melahirkan dua eklesiologi yang keren. Gereja adalah bait Allah dan gereja adalah tubuh Kristus. Dan itu kemudian menjawab situasi atau realita perceraian jemaat. Perceraian yang karena orang begitu ngefans sama tokoh, lalu juga ada iri hati dan cara hidup duniawi yang berkembang. Jadi kalau di dalam gereja itu kita cocok sama siapa, lalu berkelindan dengan kebiasaan kita di dunia kerja, di dunia luar, wah itu bisa menghadirkan perpecahan. Jadi bukan dunia yang diwarnai oleh gereja, tapi gereja yang diwarnai oleh dunia. Kan seharusnya kan kehidupan kita itu diwarnai oleh peribadahan kita kan. Tapi kan seringkali yang terjadi adalah komunitas iman, peribadahan itu diwarnai oleh kehidupan kualik, dan itulah yang terjadi di Korintus. Kalau itu ditambah ada modelnya, ada pemimpinnya, yaitu sudah kayak ada bahan bakar, tinggal dipantik, wes langsung kobong. Maka jangan kaget kalau kemudian ada saling sikut, saling menggigit, saling menelan, saling mengeliminasi, saling mendominasi, saling menelikung di dalam gereja. Dan itu sesungguhnya kan proyeksi kehidupan orang-orang dan kehidupan kita ya di dalam dunia sehari-hari. Dan bukan hanya itu, Korintus itu perseteruan kelompok-kelompok filsafat sangat kuat dan itu menjadi insting untuk bagaimana kelompoknya itu dominan. Karena pada zaman itu besar atau kecilnya mazhab filsafat itu menjadi penting bagi orang. Daripada berbagi ruang suku, status sosial, pendekatan liturgis dan teologis. Ini fakta loh ya, bukan hanya ekspresi. Gereja itu adalah institusi yang menentang perceraian, ya, karena sebagian besar gereja itu menentang perceraian keluarga, tapi juga sekaligus dalam waktu yang bersama, gereja adalah institusi yang paling banyak berdosa, dan dosanya apa? Dosa perceraian. Jadi kalau Bapak Ibu itu mendengar orang anti perceraian, ojo seneng sih. Coba dilihat. Sebab biasanya yang paling anti itu biasanya justru mempraktekkan. Ya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Paulus adalah ya kesatuan dalam keberagaman. Eklesiologi bahwa gereja itu bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi bukan tubuh fisik ya sekali lagi, tapi gereja itu tempat kediaman Allah dan tidak boleh ada orang yang mencemarinya. Orang harus memberi ruang bagi perbedaan, bukan hanya koeksisten, bukan hanya tinggal dan hidup bersama, tetapi proeksisten, saling mendukung, supaya orang itu mencapai kepenuhan keberadaannya. Nah, lalu menghayati bahwa perbedaan itu bersifat ilahi. Ya tadi kan, ya sudah, kita ini bait Allah, kita ini tubuh Kristus, kita ini adalah ekspresi kebesaran dan kreativitas Allah.
Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Oh, itu statement yang sangat dewasa dari seorang Paulus. Dia yang merintis, dia yang bekerja keras, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia hanya melakukan satu peran kecil. Tinggal di dalam kasih, mengupayakan rekonsiliasi, sedapat mungkin hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Itulah yang dibawa, semangat itulah yang dibawa juga oleh Paulus untuk jemaat Korintus yang berada di dalam perceraian. Maka 1 Korintus 13 itu ngupas tuntas tentang kasih. Setelah Paulus bicara panjang lebar tentang tubuh Kristus, ya bermacam-macam karunia, tapi semua bersumber dari Roh. Paulus ngomong yang menyatukan itu adalah kasih. Yang penting itu bukan apa maunya kita, tetapi yang penting itu adalah apakah kita mampu mengasihi, termasuk mengasihi yang berbeda. Makanya digambarkan ya oleh Rasul Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu bisa menerima segala sesuatu, kasih itu bisa melupakan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya kemudian menjadi begitu kompleks, Pak, kalau kemudian ada situasi-situasi yang begitu tidak bisa ditolerir di gereja, bagaimana kita, Pak? Apakah kita akan melakukan pembiaran? Apakah kita hanya berbagi ruang? Nah, ini memang menjadi agak sulit. Mari kita diskusikan. Mari kita diskusikan. Itu saya sebut sebagai orang atau kelompok yang punya hasrat tak terhentikan untuk bercerai. Bagaimana menghadapi orang atau kelompok yang demikian gitu ya. Hasratnya untuk bercerai itu besar banget. Jadi hasrat bercerai itu menunjukkan bahwa mereka tuh luain sendiri. Ya sama ya kayak saksi Yehova itu kan luain sendiri. Dia percaya bahwa Kristus ilahi, tapi Kristus itu bukan Tuhan. Kristus adalah ciptaan ilahi yang pertama. Kristus mulia, tapi dia tidak dapat disejajarkan dengan Allah. Terus piye? Kalau kita berhadapan dengan fenomena itu, kan tradisi saksi Yehova itu juga lahir dari tradisi kekristenan sebetulnya. Kalau kita bisa memecahkan persoalan ini, bukan memecahkannya, kita tahu bagaimana bersikap terhadap persoalan seperti ini, kita juga akan tahu bersikap bagaimana kita menghadapi orang, ya, pribadi yang ada di sekitar kita. Jadi ini sebetulnya terkoneksi. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya.